sosok Ganjar Pranowo ini sosok yang pantas, yang cocok. Iya. Bukan karena apa-apa, memang cocok untuk jadi pimpinan nasional, pemimpin nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PHTM di hari ini? Apakah Anda dalam keadaan sehat atau Anda dalam keadaan kurang tidak sehat? Nah, kami berharap tentunya untuk hari ini Anda masih tetap terus semangat, Anda masih tetap terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda bisa tetap terus melaksanakan segala macam pekerjaan dan juga aktivitas Anda. Dan seperti biasa FPTM hadir untuk memberikan informasi dan inspirasi Anda di setiap episodenya, dan tentunya kita akan membahas tentang hal-hal yang viral, hal-hal yang menarik, hal-hal yang berat juga yang kira-kira memang menjadi bahan perbicaraan di semua masyarakat. Dan untuk hari ini kita di episode ke-75 tahun ketiga untuk edisi Senin 8 Mei 2023, dan tentunya Anda sudah mendengarkan bagaimana atau Anda juga mengikuti tentunya peta perpolitikan calon presiden atau presiden di 2024 yang akan datang, atau Anda belum punya calon atau sudah. Nah, bagaimana sih sebenarnya situasi atau kondisi untuk saat ini? Apakah memang semakin memanas atau menurut Anda biasa-biasa saja? Tapi yang terjadi justru untuk di Aceh khususnya memang setelah adanya deklarasi untuk pencalonan Ganjar Pranowo sebagai presiden, dan ternyata Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan akhirnya juga memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Dan ternyata untuk DPC Kota Banda Aceh akhirnya berbeda dengan DPP P3 di Jakarta. Dan ternyata DPC Kota Banda Aceh memilih Anies Baswedan, dan tentunya berbeda dengan apa yang telah dideklarasikan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan. Nah, itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Tapi sebenarnya kita juga belum bisa menginformasikan kepada Anda bagaimana statement atau bagaimana keputusan dari DPW P3 Aceh, karena kami terus berusaha untuk menghubungi Sekretaris P3 Aceh, yaitu Ilmiza Saadudin Jamal, yang sampai saat ini juga kita belum terhubung atau juga memintai statementnya atau bagaimana pendapat beliau sebagai sekretaris di Partai Persatuan Pembangunan di Aceh. Dan di studio kami telah hadir salah seorang narasumber kita, yaitu Tengku Asnawi M. Amin. Assalamualaikum Tengku. Salam. Sehat Tengku? Alhamdulillah. Tetap semangat Tengku ya. Tetap semangat. Dan beliau adalah Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Banda Aceh. Dan untuk hari ini kita akan membahas, atau tema kita untuk hari ini yaitu kader P3 Aceh, deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024, Ketua Umum ultimatum para ketua. Bagaimana nih Tengku? Kita mulai saja tentunya seperti tema kita hari ini, apakah sudah ada ultimatum dari Ketua Umum tentang perbedaan pendapat ini? Bagaimana nih? Terima kasih. Pertama sekali kami sudah diundang di PHTM pada hari ini. Sebelum itu kita mau klarifikasi dulu sedikit berkaitan dengan perbedaan. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara DPC P3 Kota Banda Aceh dengan DPP P3. Baik. Tentu saja dalam perpolitikan ini beda-beda pendapat itu hal yang wajar. Kenapa bisa? Karena ketika kami konferensi pers, dulu kami tidak menamakan deklarasi, tapi teman-teman wartawan teman-teman ini membuat deklarasi. Kami konferensi pers karena pada saat itu Partai Persatuan Pembangunan lagi sepi kegiatannya, tidak ada itu ruh partainya, tidak gitu jalan gitu. Kita nunggu-nunggu dari Dewan Pimpinan Pusat, dari Dewan Pimpinan Wilayah juga belum ada instruksi apa-apa, belum ada arahan apa-apa. Maka timbul inisiatif kami Dewan Pimpinan Cabang P3 Kota Banda Aceh untuk memanasi suasana gitu. Jadi kami sepakat dengan teman-teman di DPC, dan kami panggil juga pengurus-pengurus kecamatan
kami untuk memberikan dukungan terhadap pencapresan Bapak Anies Rashid Baswedan. Itu kejadiannya di awal bulan Oktober tahun 2022. Oke. Lalu heboh dan sambutan masyarakat cukup luar biasa, sehingga muncul reaksi juga dari DPP, itu kenapa cepat sekali, kenapa vulgar sekali. Sebenarnya kita tidak cepat dan tidak vulgar. Kita laksanakan kegiatan itu di kantor DPC P3 Kota Banda Aceh dengan hadir seluruh pengurus harian DPC, kemudian seluruh PAC dari Kota Banda Aceh, 9 kecamatan. Lalu kita nyatakan bahwa hari ini atau saat ini yang cocok dengan situasi Partai Persatuan Pembangunan, ya, kita melihat dengan situasi partai yang berasaskan Islam dan hanya Anies Baswedan. Anies itu Islamnya lebih kuat gitu. Kemudian visioner, cerdas. Itulah pertimbangan-pertimbangan itu. Di samping kita lakukan itu juga bukan keinginan kita murni, tapi adalah desakan dari tokoh-tokoh di Banda Aceh, bahkan di Aceh. Desakan ini supaya kita semuanya bersama dengan masyarakat Aceh. Ini masyarakat Aceh lebih senang, lebih memberikan dukungan dan pilihannya kepada Anies Baswedan. Maka kita ikuti itu. Baik. Jadi sudah dari Oktober DPC P3 Kota Banda Aceh sudah melempar isu atau melempar mata pancing tentunya, kira-kira sambil membaca peta situasi politik. Nah, Tengku, hal yang menarik lagi bahwa kenapa memilih Anies Baswedan? Kan ya bisa jadi kan ada kader P3 sendiri sebelum adanya atau munculnya nama Ganjar Pranowo. Itulah sebagaimana kita cerita tadi, bahwa munculnya pemikiran kami kepada Anies Baswedan, memang kita sudah dengarkan beberapa nama yang bakal muncul, tapi belum satu pun ada yang mendeklarasikan, kecuali itulah Anies Baswedan yang sudah diusung oleh Partai Nasdem. Iya. Nah, maka kita bukan melihat kepada partai pengusungnya, tapi kepada sosok yang diusungnya. Partai Misalnya, apapun itu yang penting sosoknya begitu. Ya, sosoknya ini cocok dengan partai kami, Oke. dengan P3. Maka kami menyahutinya. Itu pun kita lakukan tanpa koordinasi dengan partai pengusungnya, dengan Nasdem, dengan siapapun. Tidak ada koordinasi kita pada waktu itu. Kita murni keinginan sendiri atas desakan daripada pengurus atau sesepuh partai, orang tua partai, dan tokoh-tokoh masyarakat di Banda Aceh. Kami pikir tidak ada salahnya kita menyahuti keinginan mereka, karena toh pada suatu saat, pada suatu waktu kita butuh kepada mereka. Baik. Nah, ini kan partai politik. Partai politik ini butuh dukungan masyarakat, butuh suara masyarakat. Jika kita tidak menyahuti keinginan mereka, maka ketika kita butuh kepada mereka, justru mereka akan jauh dari kita. Baik. Tapi hal yang menarik lagi tentunya pemirsa juga bertanya-tanya ini, Tengku. Apakah ini memang murni dari suara masyarakat atau murni dari perwakilan 9 PAC yang ada di Kota Banda Aceh, atau hanya segelintir pengurus, atau mungkin ada desakan-desakan dari tokoh-tokoh penting di P3 Kota Banda Aceh? Kenapa harus memilih Anies Rashid Baswedan? Tidak ada desakan dari partai politik lain, tidak ada keinginan pribadi. Itu yang kami laksanakan semata-mata itu menyahuti keinginan daripada masyarakat Aceh. Baik. Jadi masyarakat menginginkan P3 ini bersama Anies. Dan terbukti ketika deklarasi itu kita lakukan, ketika konferensi pers itu kita lakukan, itu semua orang di mana-mana kita jumpain itu mendapat reaksi yang positif, baik di warung kopi, kalangan warung kopi, di masjid-masjid, di mana-mana. Iya. Nah, ketika itu sudah beredar, ini baru P3, ini baru mantap. Jadi mudah-mudahan tidak berubah-ubah. Itulah tanggapan masyarakat, dan kita juga senang.
Walau barangkali eh, secara aturannya, secara mekanisme sebenarnya kita harus menunggu instruksi dari DPP. Tapi pada saat itu sudah sekian lama belum ada gerakan apapun, belum ada instruksi dan arahan apapun, maka kita ambil inisiatif. Dan bukan keinginan segelintir pengurus DPC, juga bukan keinginan pengurus PAC. Justru mereka kita ajak, PAC Baik. itu kita ajak. Jadi dari duduk-duduk kami, kayak mana caranya ini. Dan suara mayoritas masyarakat di Aceh, di Banda Aceh, ya begini. Oh nggak apa-apa, kita sahuti kata teman-teman. Lalu kita panggil mereka, dan tidak ada tolak. Orang-orang PAC ini, 9 PAC kita panggil, nggak ada yang menolak satupun. Dan justru senang dia. Cuma bukan desakan dari mereka kita buat ini, tapi mereka tidak menolak. Begitu kita panggil, senang dia. Baik. Jadi sudah cukup kompak tentunya P3 Ya. di Kota Banda Aceh. Baik pemirsa, tentunya semakin menarik perbincangan kita untuk hari ini karena memang adanya perbedaan keputusan atau hasil atau suara aspirasi dari pengurus dan juga dari masyarakat bahwa ternyata P3 Kota Banda Aceh tetap memilih Anies Rashid Baswedan. Nah, hal yang menarik lagi nih Tengku, kalau misalnya, nah ini kembali lagi, kalau misalnya ternyata DPP P3 memberikan kartu merah kepada Kota Banda Aceh. Ini tidak boleh. Harus mengikuti kami di DPP. Nah, ini apa langkah yang kira-kira akan dilakukan oleh P3 Banda Aceh? Ya, P3 atau DPC P3 Kota Banda Aceh ini kan struktur terbawah. Ya. Jadi tentu saja ada di atas kita, ada DPW, ada yang DPP pusatnya di sana. Jadi tentu saja kita tidak boleh melawan mereka. Kita harus ikuti instruksi mereka. Cuma kita juga kan berargumen Baik. bahwa partai politik ini menyahuti keinginan masyarakat, bukan menyahuti keinginan pengurus partai. Ya. Ya. Tapi secara aturan partai juga kita tidak boleh bertentangan dengan DPP. Kami cukup yakin bahwa DPP P3 ini sangat bijak dalam menyikapi persoalan ini. Dan setahu kami DPP P3 ini juga tidak ada yang istilahnya kartu merah. Yang merah mungkin kuning pun tidak. Karena warnanya hijau. Iya. Karena warnanya hijau ya. Sebab yang kita lakukan ini kembali ini bukan keinginan atau hawa nafsu kita pengurus DPC P3 Kota Banda Aceh, tapi semata-mata ini yang dikehendaki oleh partai. Ini yang dikehendaki oleh pemilik partai, masyarakat. Yeah. Kan partai ini milik masyarakat. Kita kepengurusan ini kan 5 tahun. Iya. 5 tahun. Habis itu berganti lagi. Tapi kalau milik masyarakat, dalam kepengurusan kita ditinggalkan oleh masyarakat, maka partai ini tidak bermakna apa-apa. Partai ini tidak berarti apa-apa. Nah, maka saya pikir DPP itu sangat bijak dalam menyauti, apalagi di Aceh. Aceh hari ini 70% lebih orang akan Anies Baswedan. Sebegitu yakinnya, Tengku. Ini pemetaan seperti apa ini sehingga sudah ada kalkulasi 70%? Malahan hitung-hitung kami secara walaupun bukan hasil survei dari kami. Iya. Ya kan, itu malah lebih untuk Aceh dan Banda Aceh. Tapi kan belum pasti hanya 2 calon. Takutnya adalah nanti akan ada masuk sosok baru lagi yang ternyata memang menjadi pilihan pemirsa PHTM di rumah, atau mungkin juga memang menjadi ketokohannya cukup kuat di Aceh. Ini seperti apa? Perbandingannya ini bagaimana nih Tengku? Kalau saya melihat justru ini 70% ini jika calonnya lebih dari 2. Oke. Untuk Anies. Kalau hanya 2, itu 80 lebih. Menarik sekali. Iya. Angka-angkanya ya. Iya. Oke. Untuk Banda Aceh ya. Iya, untuk Banda Aceh. Kalau pasangan capresnya 2, itu 80 lebih, 40% lebih orang akan ke Anies. Kalau muncul 3 atau berapapun, itu 70% lebih. Tidak ada, menurut hemat kami dan hitung-hitung kami di bawah 70. Oke. Cukup menarik.
Bagaimana dengan Anda pemirsa? Apakah memang Anda setuju apa yang disampaikan oleh Tengku Asnawi, hitung-hitungan seperti itu? Tapi memang ya itu namanya perhitungan di internal P3 Kota Banda Aceh. Dan bagaimana dengan Anda? Dan kalau memang Anda mempunyai saran atau kritik atau komentar, silakan saja Anda tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga buat Anda yang saat ini sedang menikmati atau menonton siaran ini di warung kopi, sambil setelah menonton mungkin Anda bisa berdiskusi atau bisa berdebat juga dengan teman Anda mengenai calon presiden ini. Semakin menarik tentunya Tengku. Tapi yang menarik lagi adalah ketokohan Anies Baswedan tentunya yang menjadi pilihan partai P3 Kota Banda Aceh. Nah, sampai sejauh ini pemirsa tadi juga sudah saya sebutkan, kita juga belum ada konfirmasi dari DPW P3 Aceh. Nah, ini bagaimana kalau ternyata memang DPW akan berbeda juga dengan P3 Banda Aceh? Sebenarnya itulah kayak kita cerita tadi, perbedaan ini sebenarnya nggak ada masalah, ya kan? Kita juga tidak ingin berbeda. Jadi secara partai ketika diinstruksikan oleh DPP kita harus begini, diinstruksikan oleh DPW kita harus begini, maka kita di DPC dan PSC juga ya insya Allah seperti itu. Cuma secara kepartaian, tapi pilihan pengurus-pengurus ini saya pikir tidak bisa dibendung, dan mereka secara pribadi-pribadi juga akan bekerja, akan kerja, mungkin terutama di keluarganya akan mengajak untuk memilih yang terbaik menurut pandangan mereka. Iya. Baik. Dan Anda juga ketahui pemirsa, ada beberapa tokoh di P3 juga secara pribadi menyatakan tetap mendukung Anies Rashid Baswedan. Nah, tanggapan Anda sendiri bagaimana, Tengku? Dia mengungkapkan bahwa ini secara pribadi. Iya. Seberapa penting itu? Sah-sah saja dan penting. Karena barangkali inilah memberikan respon dan saran serta masukan kepada DPP agar DPP lebih arif dalam menyikapi. Kami yakin bahwa apa yang diputuskan oleh DPP hari ini itu menurut pandangan mereka ini yang terbaik. Yang terbaik. Tapi kita bisa lihat dalam kenyataan terutama di Aceh dan Banda Aceh. Baik. Kan? Maka kembali bahwa kebijakan DPP untuk memberikan kebebasan kepada Aceh ini penting. Ini kita lihat kemarin di 2017. Iya. Ketika Jokowi dan Prabowo. Iya. Jadi 84 atau 85% suara masyarakat Aceh diberikan kepada Prabowo, walau yang jadi presidennya tetap Jokowi, dan alhamdulillah Jokowi juga tidak melupakan Aceh yang suaranya minimal. Iya. Nah, jadi kita harap ke depan juga seperti itu. Itulah tokoh-tokoh sosok-sosok yang tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan kepentingan nasional. Begitu juga kita berharap kepada DPP. Mungkin kalau secara nasional di Pulau Jawa dan di mana-mana mereka melihat bahwa sosok Ganjar Pranowo ini sosok yang pantas, yang cocok. Iya. Bukan karena apa-apa, memang cocok untuk jadi pimpinan nasional, pemimpin nasional. Iya. Tapi untuk mendapatkan suara di Aceh ini, dalam kenyataan ini kita lihat agak susah. Agak susah. Untuk melebihi suara Pak Anies ini untuk Aceh ini agak susah. Namun itulah kita dari DPC P3 Kota Banda Aceh mencoba menyahuti ini dalam rangka juga kebesaran partai nantinya. Aku yakin? Insya Allah. Baik pemirsa, tentunya cukup menarik perbincangan kita ya. Dan saya ada pertanyaan lagi nih Tengku yang memang cukup menarik. Apakah untuk mewujudkan seperti sesuai keinginan dari P3 Kota Banda Aceh, apakah P3 Kota Banda Aceh ada berencana untuk berkoalisi dengan partai-partai lainnya untuk bisa tetap memenangkan Anies Baswedan? Ini seperti apa? Apakah harus menunggu DPW dan juga DPP atau seperti apa ini? Ini kan perjalanan politik. Karena politik kan dinamis ini. Dinamis. Betul. Ya. Hari ini begini, itu kita butuh lusa, besok belum tentu seperti hari ini. Karena ini butuhnya lusa, untuk lusa. Ya kan? Jadi hari ini begini, besok belum tentu begini. Maka kita berharap bahwa
kita tidak berharap bahwa DPP P3 mengikuti seperti keinginan DPC P3 Kota Banda Aceh. Itu hal yang mustahil. Iya. Justru kita akan mengikuti mereka. Tapi kita berharap ada kebijakan khusus yang diberikan kepada daerah-daerah, tidak hanya Banda Aceh. Di Aceh itu ada DPC-DPC yang juga sama seperti di Banda Aceh. Jika DPC-nya tidak bersama Anies, maka masanya akan meninggalkan mereka, akan meninggalkan partai. Disitulah kita, kalau kita kepingin partai kita ini besar, ya dari manapun suara yang ingin masuk ke kita itu harus kita tampung. Nah, hal menarik lagi bahwa ternyata nanti takutnya ketika Banda Aceh bisa melawan DPP, ternyata DPC-DPC di provinsi lain juga mengikuti Banda Aceh misalnya, karena ada desakan-desakan dari masyarakat. Itu tentunya memungkinkan juga ya, Tengku? Iya, makanya itulah kita melihat bahwa sebenarnya DPP itu juga harus memperhatikan aspirasi-aspirasi dari bawah. Iya. Tapi kami juga yakin bahwa apa yang dilakukan oleh DPP itu memang aspirasi dari bawah, tapi barangkali bukan dari Aceh. Tidak ada persoalan itu. Cuma yang kita berharap bahwa ketika Aceh mungkin berbeda dengan DPP, itu tidak lahir seperti tadi kartu merah atau kartu kuning gitu kan. Nah, tapi diberikan kebebasan karena bukan untuk kebesaran pribadi pengurus, tapi semata-mata untuk partai. Alhamdulillah kita lihat kemarin di 2019 itu di Aceh dalam suasana yang sangat tidak menguntungkan, sangat tidak mengenakkan bagi P3, dihujat oleh masyarakat, dianggap partai pendukung penista agama, dianggap partai yang mendukung pencalonan yang non-muslim, tidak sesuai. Kemudian tambah lagi dengan musibah ditangkapnya ketua umum. Jadi tapi Aceh bisa menambah kursi. Bahkan saya berani menyatakan itu, kita dengar juga di pusat kemarin penyelamat P3 itu dari Aceh. Iya. Kalau tidak ada penambahan suara dari Aceh, P3 kemarin tidak lolos PT secara adat ya seperti itu. Tapi hakikatnya memang semuanya adalah pertolongan Allah. Tapi kita tidak menafikan bahwa dukungan yang kita berikan kepada DPP itu bukan untuk diberikan sebuah penghargaan khusus, tidak. Tapi kita melihat bahwa kebijakan DPP lah untuk menyahuti suara-suara dari arus bawah ini, terutama di Aceh. Kalau kita kepingin ya seperti kemarin, kita dari 1 kursi DPR RI jadi 2. Tapi kalau dari 2 kepingin jadi 1, ya tidak ada persoalan. Atau bahkan itu tidak ada mungkin kan. Baik. Perhitungan yang cukup menarik ini Tengku ya. Dan buat Anda pemirsa tentunya jangan lupa untuk saya ingatkan untuk tetap terus menonton episode-episode PHTM, dan Anda jangan lupa juga untuk yang belum subscribe tentunya jangan lupa untuk subscribe PHTM. Dan Tengku, kembali lagi bahwa kalau kita berbicara masalah pemilu misalnya, atau pilkada, atau juga pilpres misalnya. Nah, untuk Banda Aceh sendiri sebagai partai politik yang cukup tua, cukup senior. Nah, untuk Banda Aceh sendiri ini bagaimana perkembangannya P3 di Kota Banda Aceh? Apakah memang ada pasang surut seperti yang disampaikan tadi? Ya, itulah dinamika perpolitikan. Jadi kita di tahun 2014 kita ada 3 kursi di DPR Kota Banda Aceh. Di 2019 tinggal 2 kursi. Sebelumnya kita ada 5 kursi. Jadi kita tidak ingin partai ini terus ditinggalkan oleh umat, oleh masyarakat. Maka salah satu cara ya keinginan mereka kita sahuti. Kemudian berkaitan dengan pilkada atau apa, kita belum membicarakan tentang itu. Kita fokus menghadapi pemilu, pilpres dan pilpres di 2024 ini, di awal 2024 ini. Maka jika suara Partai Persatuan Pembangunan memungkinkan untuk memikirkan
kita tampil di pilkada, kenapa tidak? Oke. Nah, tapi yang paling penting kita harus kerja keras dulu untuk meraih suara. Karena memang yang menarik lagi nih Tengku, bahwa ternyata Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi ternyata penduduknya juga majemuk, berbagai macam dari suku, agama tentunya. Nah, sebagai pengusung partai yang berasaskan Islam, apakah itu cukup berpengaruh dengan turunnya suara dari P3? Ini menyangkut lagi dengan kalau P3 banyak didukung oleh masyarakat, tentunya pencalonan Anies Baswedan juga akan memungkinkan menang. Nah, ini seperti apa? Sebenarnya naik turunnya suara partai itu terutama bagi P3 itu kan banyak hal yang mempengaruhinya. Ya. Jadi kalau yang memungkinkan suaranya naik itu yang pertama, partai ini asasnya Islam. Baik. Yang kedua, tidak melawan arus. Iya. Tidak melawan arus ini itulah kita sahuti keinginan masyarakat itu apa. Kalaupun tidak penuh seperti itu, tapi kita ya jalanlah bersama dengan mereka, dengan rakyat. Yang ketiga, adanya dewan-dewan kita ini yang pro rakyat, yang betul-betul menyahuti aspirasi rakyat, yang betul-betul mengusulkan program-program ini, yang bisa mensejahterakan rakyat. Jadi ada kepedulian kepada rakyat, insya Allah rakyat akan peduli kepada kita, dan dengan demikian maka P3 suaranya akan insya Allah naik. Tapi jika kebalikan daripada itu, maka kita harus siap-siap juga untuk gulung tikar, untuk ditinggalkan oleh masyarakat. Iya. Dan itu sebuah konsekuensi, dan itu kita tidak berharap terjadi untuk Partai Persatuan Pembangunan. Tapi P3 sudah siap untuk itu. P3 Banda Aceh sudah siap untuk itu kalau memang terjadi seperti itu. Jadi mau tak mau kita harus siap. Iya. Harus siap. Iya. Tapi sebelumnya kita harus berusaha. Oke. Ya. Supaya jangan gulung tikar itu. Jangan gulung tikar. Baik. Terakhir, Tengku, harapan atau closing statement Tengku kepada pemirsa PHTM atau mungkin juga kepada kader, harapannya seperti apa? Harapannya yang pertama sekali kita harus solid, jaga kekompakan. Kemudian kepada pemirsa PHTM, ini kami menganggap sebagai tim ses untuk Partai Persatuan Pembangunan di pemilu 2024 ini. Jadi memberikan dukungan. Insya Allah kita akan bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan rakyat, memperjuangkan keinginan masyarakat agar kehidupan masyarakat ini lebih sejahtera. Dan kita berharap juga tidak ada warga yang golput, alias tidak memberikan suara, tentu saja kepada pilihan hatinya. Oke. Lupa saya tadi ada pertanyaan, kalau ternyata apakah kemungkinan keputusan ini akan bisa berubah? Bisa saja, bisa saja. Karena kan tentunya di pusat sendiri kan ada tokoh baru, misalnya seperti Sandiaga Uno yang sudah mulai merapat ke P3. Nah, ini seperti apa? Apakah akan merubah keputusan itu? Iya, bisa saja keputusan ini berubah jika dalam perjalanan ada tokoh-tokoh P3, ada kader P3 yang muncul, baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. Itu kan mau tak mau kita bahagian daripada partai dan ingin membesarkan partai, pasti kader kita itu yang kita dukung dan kita usung. Tapi kan sampai hari ini belum. Ya. Malahan ada statement dari ketua umum kemarin semalam, katanya kita ikhlas jika kader kita tidak ada yang bisa kita usung jadi capres atau cawapres. Ya, jadi ikhlas. Jadi kami pikir kalau memang itu ikhlas, kenapa kita nggak cari yang kira-kira lebih memungkinkan untuk menang? Oke. Nah, Tapi P3 Kota Banda Aceh siap dikritik oleh pemirsa PHTM atau menguja kepada Mas? Siap sekali. Kita sangat mengharapkan dukungan, saran, masukan dari seluruh lapisan masyarakat. P3 harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iya. Siap. Selain mohon dukungan dari pemirsa PHTM dan juga siap dikritik. Siap, insya Allah. Dan kita mohon juga, kita berharap ada kritikan dan masukan untuk perkembangan partai, agar partai ini bisa
menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka. Baik, terima kasih Tengku atas waktunya untuk hari ini. Dan pemirsa, tentunya cukup menarik dan setidaknya sudah terjawab apa yang beredar di sosial media atau di warung kopi atau di mana, bahwa kenapa sih Banda Aceh, P3 Kota Banda Aceh memilih Anies Baswedan padahal di DPP P3 memilih Ganjar Pranowo. Semoga terjawab dan bisa memuaskan Anda, dan juga semoga bisa menjadi inspirasi Anda untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan. Terima kasih lagi Tengku atas waktunya. Semoga saja P3 bisa menyampaikan terima kasih baik diundang ke PEHTEM. Baik, semoga P3 bisa mewujudkan apa yang dimau oleh masyarakat, dan semoga P3 sukses juga. Baik, terima kasih. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.